Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Syakbana Fawaidah dari kelas 11 IPA 5 absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh pembaharuan Islam. Beliau adalah salah satu tokoh pembaharuan Islam, yaitu Al-Tahtawi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi tokoh Al-Tahtawi dan ide pembaharuan tokoh. Biografi Al-Tahtawi. Nama lengkap Al-Tahtawi adalah Rafa'ah Bey Badawi Al-Tahtawi. Beliau lahir pada tanggal 15 Oktober 1801 Masehi di kota Tahta. Orang tuanya berasal dari kaum bangsawan, akan tetapi sedikit berpengalaman. Namun, tradisi keagamaan keluarganya sangat kuat. Itu yang menjadikan Al-Tahtawi tekun dalam mempelajari Al-Quran sejak kecil. Beliau wafat pada tanggal 27 Mei 1873 di Kairo, Mesir, tepatnya pada usia 71 tahun. Ketika berumur 16 tahun, ia berangkat ke Kairo untuk belajar di bawah bimbingan Syekh Hasan Al-Attar. Setelah 5 tahun menyelesaikan studi, tepatnya pada tahun 1822, ia mengajar di universitas tersebut selama 2 tahun dan mendapat gelar master pada Egyptian Army di Paris. Selama 5 tahun di Paris, ia kursus bahasa Perancis, sehingga ia mampu menerjemahkan sejumlah 12 buku dan risalah. Sekembalinya dari Paris pada tahun 1832 Masehi ke Mesir, ia diangkat sebagai penerjemah dan guru besar di Sekolah Kedokteran Perancis di Paris. Pada tahun 1835, ia pindah di sekolah artileri sebagai penerjemah buku-buku ilmu teknik dan kemiliteran. Pada tahun 1836, didirikan sekolah penerjemah atau sekolah-sekolah bahasa asing dan Al-Tahtawi sebagai direktur dan penanggung jawab harian atau yang biasa disebut Al-Waqa Al-Mishriyah. Pada tahun itu pula, Al-Tahtawi menerbitkan majalah Raudatul Madaris untuk Ministry of Education. Sekembalinya dari Mesir, ia telah menerjemahkan buku-buku diantaranya tentang geografi, sejarah, dan Montesquieu, dan juga menulis buku-buku yang diterbitkan. Itu tadi adalah riwayat pendidikan Al-Tahtawi. Karangan-karangan Al-Tahtawi antara lain: 1. Takhlisul Ibris fi Takhlis Paris. 2. Manhij al-Albab al-Mishriyah fi Manahij al-Adab al-Ashriyah. 3. Al-Mursyid al-Amin lil Banat wa al-Banin. 4. Al-Qaul al-Said fi Ijtihad wa al-Taqlid. 5. Anwar Taufik al-Jalil fi Akhbar Mizhar wa Tawthik Bani Ismail. 6. Al-Mazahib al-Arba'ah fi al-Fiqh. 7. Kanun al-Tijari. 8. Al-Tufat al-Maktabiyah fi al-Naw. 9. Al-Manafi al-Uminiyah. Ide pembaharuan Al-Tahtawi antara lain: 1. Bidang pendidikan. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang kesejahteraan. 4. Bidang pemerintahan. 5. Patriotisme ala Al-Tahtawi. Dan yang terakhir adalah ijtihad dan sains modern. 1. Bidang pendidikan. Pemikiran Al-Tahtawi mengenai bidang pendidikan ada 2 pokok, yaitu 1. Pendidikan yang bersifat universal dan emansipasi wanita atau sama bentuk bagi semua golongan. 2. Mengenai pendidikan bangsa. 2. Dalam bidang ekonomi. Menurut Al-Tahtawi, ekonomi Mesir tergantung pada pertanian. Ia juga menekankan pendapat ahli ekonomi Eropa bahwa Mesir mempunyai potensi besar dalam lapangan ekonomi. Beberapa ide yang dikemukakan Al-Tahtawi mengenai bidang ekonomi termuat dalam karya tulisnya di kitab Takhlis al-Ibris ila Takhlis Baris. 3. Bidang kesejahteraan.
Kemajuan suatu negara ditandai meratanya kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga stabilitas negara dapat dicapai. Manusia pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan mencari kesejahteraan di dunia, sebagaimana yang dicapai oleh bangsa Eropa modern. Oleh karena itu, kesejahteraan umat Islam harus diperoleh atas dasar melaksanakan ajaran agama, berbudi pekerti baik, dan ekonomi yang maju. 4. Bidang pemerintahan. Ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat bukan hanya sekedar pandangan tradisional belaka dan bukan pula sebagai refleksi pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatnya di Paris. Akan tetapi merupakan kombinasi dari keduanya. Dia mengemukakan contoh-contoh dalam melaksanakan pemerintahan yang mempunyai hak kekuasaan mutlak. Dalam pelaksanaan pemerintahannya harus dengan adil berdasarkan undang-undang dan harus ditangani oleh 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, masyarakat suatu negara terdiri dari 4 golongan, yaitu 2 golongan yang memerintah, raja dan para ulama, dan 2 golongan yang diperintah, yaitu tentara dan para produsen. 5. Patriotisme ala Al-Tahtawi. Al-Tahtawi adalah orang Mesir yang pertama penganjur patriotisme. Paham bahwa seluruh dunia Islam adalah tanah air bagi setiap individu muslim. Al-Tahtawi menekankan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Dalam perkembangan dunia Islam, selanjutnya persaudaraan tanah air ternyata lebih dominan. Dan yang terakhir adalah ijtihad dan sains modern. Sains dan pemikiran rasional pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu, ijtihad harus dilakukan oleh ulama. Perkembangan sains dan teknologi di samping untuk meningkatkan upaya kualitas umat Islam dalam melakukan ijtihad, juga dapat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia. Gagasan tersebut menjadi fokus penting dan pemikiran pembaharuan Al-Tahtawi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.